Kembali lagi bersama kami di Gibrandai. Kali ini KPK berhasil meringkus beberapa tersangka atas kasus dugaan suap dan proyek fiktif. Ini adalah kasus yang kesekian kali yang berhasil diungkap oleh KPK dan berhasil menciduk para tersangkanya. Sejatinya ketika kita berbicara korupsi, tentu saja kita berbicara bagaimana penegakan hukum itu bekerja. Nah, kasus korupsi ini tentu saja koruptor atau pelaku korupsi sangat takut dengan kemiskinan. Makanya mereka memperkaya diri dengan cara korupsi. Namun, kenapa pemerintah atau hal ini DPR tidak kunjung mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset? Karena kanker dari korupsi adalah perampasan aset dan pemiskinan koruptor yang mereka takuti harus benar-benar dilakukan, diberikan hukumannya agar mereka mendapatkan efek jera. Atau kita mungkin bisa membahas beberapa kabar serta wacana hukuman yang cukup kejam kepada para koruptor tersebut. Jadi intinya memang mengenai kasus korupsi harus ada penegakan hukum yang pada saat ini tengah diusahakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto agar koruptor mendapatkan efek jera. Namun tentu saja sangat sulit. Nah, ketika DPR tidak kunjung mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Lalu ada apa di balik ini semua? Mungkinkah ada mafia koruptor yang terselubung? Langsung kita simak ulasannya. Kenapa sampai hari ini DPR tidak mengesahkan undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan? Karena yang paling ditakuti oleh koruptor adalah memiskinkan. Dia kan berusaha untuk kaya dengan korup karena dia takut miskin kan. Balikin aja dia untuk dimiskinkan. Dan lakukan pembuktian terbalik. Dari mana uang kamu? Sampai hari ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan tentang pembuktian terbalik misalnya. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti skap. SP 105 miliar, PT AM 99 miliar, PT CKM 81 miliar, PT BSCA 33 miliar, dan PT WSBE 49 miliar. Dari proses penyelidikan dan penyidikan yang kami laksanakan, kami menemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan 6 agensi ini ternyata hanya menempatkan iklan sesuai dengan permintaan Bank Jabar Banten. Serta kami temukan juga bahwa penujukan agensi ini dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Kemudian dari proses penempatan yang dilakukan oleh 6 agensi tadi, seperti biasa modus terhadap pemakaian uang tersebut dilakukan dengan tidak kesesuaian antara pembayaran yang dilakukan oleh BJB ke agensi dengan agensi kepada media yang ditempatkan iklan tersebut. Jadi dari 409 tadi yang ditempatkan dipotong dengan pajak ya, kurang lebih nanti jatuhnya 300 miliar. Hanya kurang lebih seratusan miliar yang ditempatkan sesuai dengan real pekerjaan yang dilakukan. Itu pun kami belum melakukan tracing secara detail ya terhadap kurang lebih 100 miliar tersebut. Namun yang tidak real ataupun fiktif kurang lebih jelas sudah nyata sebesar 222 miliar rupiah selama kurun waktu 2,5 tahun tersebut. Adapun penggunaan uang tersebut memang di BJB ini ada suatu dari hasil penyidikan yang kami laksanakan kebutuhan-kebutuhan yang non budgeter. Jadi di Bank Jabar yaitu saudara YR bersama saudara Widi ini
melakukan kerjasama dengan agensi tersebut untuk bersepakat bagaimana untuk memenuhi dana non budget tersebut. Akhirnya dibuatlah tadi suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun, kurang lebih 222 miliar. Adapun beberapa PMH yang telah kami temukan terhadap perkara ini adalah Saudara YR selaku Dirut bersama-sama dengan Widi Hartarto, yang di sini adalah dia PPK-nya terhadap proses pengadaan barang dan jasa penempatan iklan tersebut, mengetahui dan memang sengaja menyiapkan agensi-agensi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana budgeter, sehingga penunjukan mereka pun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di internal Bank Jabar Banten terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian Dirut dan PPK mengatur pemilihan siapa-siapa agensi yang memenangkan penempatan iklan tersebut. Di sini tentunya para agensi juga telah sepakat, sehingga mereka bersama-sama dengan para pihak BJB yaitu Dirut dan kepimpinan divisi Kursek melakukan perbuatan merugikan keuangan negara. KPK dalam ini telah melakukan serangkaian upaya paksa yang telah kami laksanakan setelah surat penyidikan dikeluarkan, yaitu diantaranya terhadap kelima tersangka tersebut telah kami lakukan pencegahan atau pencekalan larangan bepergian ke luar negeri. Kemudian kami juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang kami duga terdapat barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Kemudian tentunya kami melakukan penyitaan barang bukti dalam rangkaian proses penggeledahan yang telah kami laksanakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan perkara pengadaan barang dan jasa di Bank Jabar Banten. Silakan rekan-rekan media yang akan memberikan pertanyaan, namun saya rasa cukup 3 atau 5 maksimal ya Pak Tesa untuk pertanyaannya. Silakan nanti Pak Tesa diatur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Sebagai tambahan rekan-rekan sekalian, disampaikan bahwa pada tanggal 28 Februari tahun 2025 KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 373 tahun 2025 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 5 orang berinisial YR, WH, IAD, SUH, dan RSJK. Untuk diketahui bahwa per tanggal 27 Februari 2025, penyidik KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang atau jasa pada PT BPD Jawa Barat dan Banten untuk tahun anggaran 2019 sampai dengan 2024. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan dan KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Kerugian negara pada perkara ini dalam proses penyelidikan sebesar kurang lebih 250 miliar. Larangan bepergian ke luar negeri ini dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. Demikian rilis tambahannya. Dipersilakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya untuk perkara yang baru saja disampaikan. Silakan Mas Chandra. Iya, mau nanya soal keterlibatan dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus ini apa? Kenapa KPK mencari bukti di rumah dia beberapa waktu lalu? Terus yang kedua, apa yang diambil oleh KPK dari kantor BJB Bandung saat melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu? Terus apakah memang tidak ada keterlibatan dari Gubernur BJB ini kan sahamnya dikuasai oleh Pemda kan. Nah, apakah bisa KPK menerapkan pasal yang
memperkaya orang lain kepada pejabat-pejabat di Pemda, gitu aja. Oke. Ini dulu. Baik, terima kasih Mas Tesa dan Mas Budi. Izin saya Fadil dari Wartawan Kumparan. Pertama, yang ingin saya tanyakan adalah tadi disampaikan terkait dengan kebutuhan dana non-budgeter. Itu apakah bisa didetailkan terkait kebutuhan dana non-budgeter itu apa saja? Apakah termasuk juga dana yang mungkin diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil? Dan apakah dari tim penyidik KPK bakal mengusut terkait dengan penerimaan dana non-budgeter itu termasuk dengan mungkin yang diduga diterima oleh Ridwan Kamil. Terus pada perkara ini kan juga menyambung pertanyaan dari Bang Chandra sebelumnya. Sebelumnya KPK kan juga menggeledah rumah Ridwan Kamil yang di Bandung gitu. Nah, dalam perkara ini statusnya Ridwan Kamil itu apa gitu. Dan selanjutnya kenapa yang menjadi lokasi awal geledah terkait dengan perkara BJB ini rumahnya Ridwan Kamil gitu. Dan terakhir kapan KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil atau yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Busok, Mas Jubir. Saya Sabir. Ada beberapa yang saya mau tanyakan dari penjelasan Mas Budi Sukmo tadi. Pasal yang diterapkan belum disampaikan. Kalau kami menduga, ini ya, bahwa pasalnya 2 ayat 1 atau pasal 3, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana atau junto pasal 65 karena perbuatan berlanjut. Tetapi apakah benar pasal yang disangkakan demikian gitu? Karena ini penting untuk kemudian kita menentukan konstruksi perkaranya. Itu pertama. Yang kedua, soal tadi ada perbedaan sedikit ya, bukan sedikit, cukup signifikan penjelasan Pak Mas Budi Sukmo dengan Mas Tesa. Selisihnya 220 miliar, kerugian negara 250. Nah kan ada selisih 30 M nih, yang nilai 30 miliar siapa nih? Itu yang pertama, perlu di-clearkan dulu nih, ini mana yang kemudian, apakah kemudian yang 30 miliar itu menjadi keuntungan yang diterima oleh 5 orang itu, karena kemudian kan tentu dalam pasal kerugian negara itu ada kickback, ada penerimaan itu pertanyaan ketiga. Keempat, turunan dari pasal ini dan jumlah kerugian negaranya, tentu dengan jumlah kerugian yang sangat besar, taruhlah kita sebut 200 miliar lebih lah gitu ya, karena persisnya secara persis kan belum disampaikan. Apakah ada aset-aset yang diduga oleh 5 tersangka ini kemudian sudah dipergunakan uang yang hasil kerugian itu dipakai untuk pembelian aset, atau dibelanjakan, atau ditransfer, atau dialih bentukkan, atau dilakukan perbuatan lain yang diduga sesuai dengan pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang TPPU gitu ya. Karena pertanyaan Fadil tadi itu beririsan dengan pasal TPPU juga diantaranya. Yang kelima masih terkait dengan ini secara substansial. Apakah Ridwan Kamil itu sebagai pemegang saham, karena BPD dia mayoritas ya, Pemprov Jabar itu juga turut mengambil keputusan untuk penempatan iklan-iklan ini sepanjang 2021 ke 2023. Karena tentu dengan angka yang jumlah besar itu tidak serta-merta direksi bisa memutuskan, tentu ada komisaris atau pemegang saham. Kalau BUMN kan itu pemerintah, Kementerian BUMN. BPD tentu ini Pemprov, dalam hal ini waktu itu Ridwan Kamil. Apakah ada demikian? Terima kasih dari saya. Tes, ya untuk nambahin aja. Pertanyaan saya simpel aja. Pertama belum dijelaskan apa urgensi iklan itu. Kenapa segitu besar sehingga harus menggunakan iklan itu? Terus kemudian belum dipaparin. Iklan ini iklannya bank apa iklannya Pemprov? Ini kan harus jelas juga. Jangan-jangan memang kepentingan sang pemegang saham sehingga rumahnya digeledah, kan gitu. Terus ada yang sederhana yang kedua, dikatakan ini Bank Jabar dan Banten. Kok rumah gubernur
Bantennya nggak digeledah ya? Ini kan pertanyaan orang bego aja nih. Ya saya yang simpel-simpel yang agar juga itu menjadi paparan KPK. Yaitu artinya bahwa yang pertama itu ada inisiatif atau atas perintah bahwa urgensi dari iklan itu apa sih, sebegitu pentingkah harus ngiklan dengan biaya 409 miliar misalkan, atau memang bisa dipaparin nggak sih contoh iklannya apa? Cuman bank doang, gambar bank, dia ngapain segitu besar gitu loh. Nah ini harus ada kejelasan bagi publik agar bisa mengetahui besarnya biaya itu, model iklannya kayak gimana gitu loh. Kalau orang kan bisa tahu pernikahan mewah tuh kayak gini gitu loh. Kalau pengiklanan 400 miliar tuh kayak gini gitu loh. Itu pertanyaan simple, 2 pertanyaan saja. Terima kasih. Cukup ya? 4? Oke. Terima kasih. Saya akan jawab satu persatu pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis. Pertama dari Mas Chandra nih, ada semuanya bertanya terkait dengan ini. Apa sih keterlibatan RK sehingga tempat pertama kali yang digeledah adalah rumahnya RK. Kami KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan. Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat, dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut. Siapa yang prioritas pertama saya geledah adalah memang rumahnya saudara RK, karena itu adalah hal yang terpenting yang akan kami lakukan pertama kali. Itu adalah salah satu teknis kami penyidikan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail di sini. Kemudian apa saja barang bukti yang didapatkan baik itu di rumah Pak RK maupun di kantor BJP. Barang bukti yang kita dapatkan dalam proses penggeledahan ini overall ya, saya bukan ngomong di satu tempatnya. Selama 3 hari saya melaksanakan penggeledahan, banyak yang kami dapatkan terkait dengan dokumen-dokumen, catatan-catatan terkait dengan pengeluaran dana non-bakti